Ya, selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Kebudayaan Sunda. Ya, kali ini saya akan membahas masalah yang berhubungan dengan waktu dan penanggalan. Ya. Tetapi untuk kali ini saya akan lebih cenderung membahas pada masalah penanggalan yang ada di sistem kebudayaan Sunda. Ya. Jadi Sunda itu memiliki penanggalan tersendiri, ya, yang disebut dengan Pranata Mangsa. Saya share dulu, ya. Nah, eh, apa itu Pranata Mangsa, ya? Kita lihat di berbagai suku di Nusantara, ya, atau di beberapa suku Nusantara. Nusantara itu sebutan lain dari Indonesia, dan bahkan sekarang Nusantara itu dijadikan nama ibu kota yang akan dibangun di daerah Kalimantan, ya. Termasuk juga di Sunda, ini memiliki tata aturan penanggalan tersendiri, ya. Nah, salah satu penanggalan yang dikenal oleh masyarakat Sunda itu adalah Pranata Mangsa, ya. Nah, Pranata Mangsa ini sebetulnya patokannya adalah musim, ya. Walaupun patokan lainnya adalah pada bulan Masehi. Kalau Masehi itu kan eh, patokan utamanya adalah peredaran matahari, ya, atau peredaran bumi mengitari matahari itu, ya. Kalau penanggalan Islam itu lebih kepada patokannya itu adalah bulan, ya, sehingga pergantian tanggalnya itu berbeda dengan pergantian Masehi. Kalau Masehi itu biasanya 12 tanggal jam 12 malam gitu, ya. Jam 12 malam atau tengah malam itu mulai berganti tanggal, ya. Kalau apa patokan dari bulan Islam itu sore, ya, maghrib. Maghrib itu udah berganti tanggal, ya. Nah, di Sunda sendiri ada yang namanya Pranata Mangsa. Sebetulnya Pranata Mangsa ini berada di daerah Bali dan Jawa, sehingga ini apa namanya itu istilah-istilahnya juga lebih banyak ke istilah Jawa, ya. Mungkin ini adalah hasil karya dari leluhur kita, ya. Dulu itu kan tidak ada yang namanya Sunda dan Jawa, ya. Dulu itu sama, ya. Menurut sejarah sebetulnya manusia apa orang-orang, ya, yang berdiam di Pulau Jawa itu bahasanya pun sama, ya, sebetulnya, ya. Bahkan banyak mempergunakan, kalau zaman Hindu itu banyak mempergunakan bahasa-bahasa Sanskerta atau Sanskerta, ya. Kita bisa melihat misalnya dalam kakawin wayang golek itu hampir sama dengan kakawin yang ada di Jawa juga, ya. Nah, Pranata Mangsa ini merupakan sebuah penanggalan atau kalender tradisional Nusantara yang juga banyak digunakan di dalam suku Jawa dan Bali. Jadi Jawa, Bali, dan Sunda. Ini kenapa, ya? Karena mungkin di luar Pulau Jawa dan Bali itu musimnya akan berbeda, ya. Karena Pranata Mangsa ini berdasarkan hasil penelitian atau mempelajari alam, ya. Mempelajari alam, ya. Ini akan berbeda dengan di Kalimantan. Kalimantan itu kan ada garis khatulistiwa di sana, ya, dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, sementara Jawa dan Bali itu sejajar berada di selatan garis khatulistiwa, ya, sehingga secara musim itu sama, ya, seperti itu. Nah, di dalam pengertiannya Pranata Mangsa ini, ya, terdiri dari dua kata, ya. Ada pranata, ya, yang berarti aturan, ya. Kemudian ada mangsa yang berarti masa atau musim, ya.
Jadi sejatinya Pranata Mangsa ini merupakan bentuk kalender yang memberikan informasi tentang perubahan musim yang terjadi pada setiap tahunnya. Nah, secara umum di Indonesia ini kan kita mengenalnya ada musim kemarau, kemudian musim penghujan. Ini berbeda dengan di daerah Eropa ya, yang ada 4 musim ya, atau di daerah utara apa namanya itu Khatulistiwa itu biasanya ada musim gugur, musim semi gitu ya. Ini kalau di Indonesia itu sendiri secara umum itu dikenal karena kita apa istilahnya daerah tropis itu hanya 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan ya. Tetapi musim-musim yang lain ini lebih dirinci lagi. Dalam musim hujan itu ada apa, dalam musim kemarau itu ada apa ya, seperti itu ya. Ini oleh para leluhur kita. Jadi informasi semacam ini banyak digunakan oleh para petani ya dan pelaut. Ini sangat menjadi apa? Menjadi titik tolak atau pedoman bagi cara kerja mereka ya yang bertani maupun yang menjadi nelayan ya. Nelayan itu biasanya berpatokan pada musim-musim ini. Kenapa? Karena misalnya, musim penghujan, misalnya banyak badai, ya sehingga mereka tidak bisa melaut. Kalau ini membahayakan, ya. Juga nanti kalau untuk para pelaut itu tahu kapan adanya ikan yang banyak di daerah mana dan sebagainya itu ya seperti itu. Dalam musim-musim eh, rendeng, istilah dalam Pranata Mangsa itu. Umumnya para pelaut itu enggan untuk melaut karena di situ banyak badai ya. Sehingga itu akan mencelakakan dirinya ya. Kalender Pranata Mangsa ini menggambarkan kedekatan masyarakat tradisional di kita ya di Nusantara itu dengan alam. Yaitu merupakan kearifan untuk menjaga keselarasan dengan alam. Nah, di kita itu selalu menjaga ya. Di Sunda sendiri yang saya lihat misalnya kalau kita pergi ke daerah Kampung Naga, ke Kampung Dukuh, ya, itu ada yang namanya hutan larangan. Itu untuk menselaraskan dengan alam, ya manusia dengan alam. Orang-orang atau penduduk yang apa percaya di sana, ya di Kampung Dukuh maupun di Kampung Naga, ya daerah Tasik, itu pamali. Pamali itu tabu untuk masuk ke hutan larangan. Ya secara logika hutan larangan itu adalah menjaga alam ya, supaya dalam musim kemarau pun air itu tetap ada karena humus-humus dari apa yang berada dari daun-daun yang gugur ya dari apa dari pepohonan itu akan menjadi humus ya, dan humus itu akan menyerap air-air, dan ketika kemarau itu biasanya mengeluarkan air seperti itu dan menyimpan air untuk masyarakat, dan biasanya di dalam tanah itu ke daerah bawah itu akan muncul yang namanya sumber air, atau kalau sudah bilang itu adalah air nyusu ya. Nah, kesadaran sebagai bagian dari alam inilah yang membuat masyarakat berusaha mengakrabi kemudian juga mempelajari perilaku dari alam ini. Jadi nenek moyang kita sudah mengakrabi, kemudian mempelajari perilaku alam itu seperti apa sih, gitu ya. Nah kemudian hasil dari penelitian, ya mempelajari alam tersebut, ya itu dirumuskan dalam bentuk penanggalan seperti Pranata Mangsa ini, ya. Jadi Pranata Mangsa ini memang hasil dari usaha para nenek moyang kita mempelajari alam. Jadi betapa nenek moyang kita juga sudah pandai saat itu ya, sudah bisa menentukan oh musim ini gitu ya. Itu sudah menjadi penanggalan pada akhirnya. Ya. Nah, kalender Pranata Mangsa ini sudah berusia ribuan tahun. Konon katanya seperti itu ya. Menurut beberapa catatan memang berusia ribuan tahun. Ya. Bahkan diperkirakan sudah ada sebelum kedatangan agama Hindu. Ya kalau agama Hindu itu ke Indonesia jelas-jelas pada kurang lebih
tahun 400 Masehi. Jadi kalau saya belajar sejarah dari dulu, saya ingat bahwa kesejarahan Indonesia itu dimulai tahun 400 ya, ketika berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Kutai ya, Mulawarman dan Purnawarman ya, yang ada di daerah Bogor, Bekasi ya, Tarumanegara itu ya. Itu dimulai dianggap mulainya sejarah ya. Tentu saja sebelumnya berarti nenek moyang kita sudah memiliki perhitungan-perhitungan tentang alam itu sendiri ya. Memang sejak nenek moyang masyarakat kita sudah akrab dengan pergerakan benda-benda angkasa yang mendasari pergantian musim. Ini juga kan pergerakan benda angkasa ini sangat-sangat berguna sekali untuk para pelaut ya. Nenek moyang kita itu pelaut. Banyak dikatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Yunan dengan kedatangannya itu dengan perahu-perahu ya, perahu-perahu. Kemudian juga ketika Wangsawarman ya atau Margawarman yang ada di India itu terkalahkan, mereka juga pergi ke Indonesia ya, yang sekarang Indonesia ya, dulu belum Indonesia sih dulu ya. Itu ke kepulauan-kepulauan Nusantara ini itu mempergunakan kapal-kapal laut ya atau perahu ya, sehingga kemudian mereka ada yang berlabuh di daerah Sunda, Tatar Sunda ya, kemudian mendirikan negara ya, kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada juga yang ke Kalimantan ya, menjadi Kutai di sana, kerajaan Kutai. Nah itu mereka tentu saja untuk mendapatkan daratan dan sebagainya, itu mereka hafal dengan bintang-bintang ya. Seperti halnya juga nelayan ya. Ketika mereka sore-sore ya, berangkat ke laut ya, kemudian pagi-pagi pulang, itu mereka tidak dengan kompas ya. Kalau zaman dulu kan belum ada kompas ya. Tapi kompas mereka itu adalah bintang-bintang ya. Ada yang dikenal dengan bintang Wuluku, kemudian bintang timur dan sebagainya. Bintang timur itu biasanya muncul pagi-pagi ya. Sangat-sangat elok sekali ya. Terasa besar gitu ya. Cahayanya cukup kuat ya. Nah, kalender Pranata Mangsa ini kan dibuat berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari ya. Jadi ini juga berdasarkan patokannya dari bulan Masehi yang 365 ya, hari ya. Jadi 1 tahun ini ya, dalam Masehi ini dibagi ke dalam 4 mangsa utama ya. Yang dibagi lagi menjadi 12 mangsa ya. Jadi ada 4 mangsa utama, kemudian dibagi lagi menjadi 12. Dari 4 mangsa itu dibagi menjadi 12 ya. Namun demikian, ya, meski jumlah hari dalam 1 tahunnya sama dengan tahun Masehi, yaitu 365 ya hari ya. Kalau Masehi itu sudah tetap 365 hari, dan bulannya itu biasanya 30, 31 kan. Kecuali bulan Februari itu ada yang 28 dan 29 karena bulan Kabisat ya. Itu bulan Kabisat itu untuk menentukan peredaran matahari itu ada melenceng sedikit, sehingga ada perubahan-perubahan. Nah, kalau dibanding dengan bulan Islam itu 29 30 gitu ya. 29 dan 30 seperti itu ya. Nah, bulan puasa itu adalah bulan Kabisat sebetulnya, sehingga terkadang kita berpuasa selama 29 hari, terkadang kita berpuasa 30 hari, itu bulan Kabisat ya. Nah, antara ini saling bergeser kan, antara Masehi dengan ini karena umurnya yang berbeda ya. Sehingga ada yang namanya bulan Kabisat tuh, kalau di dalam Masehi itu adalah bulan Februari ya. Nah, jumlah di dalam satu mangsa ya, kalau di dalam Pranata Mangsa itu
akan bervariasi. Ini berbeda sekali. Tidak, patokannya tidak seperti ukuran Masehi 30, 31, 30, 31, 28 bulan Februari misalnya ya. Atau di dalam bulan Islam itu 30, 29, 30, 29 itu berbeda karena satu mangsa itu bervariasi ya. Ada yang 24 hari, ada juga yang 43 hari. Jadi antara 24 sampai 43 hari itu ya. Nah, jumlah hari di dalam ke-12 mangsa ini bukan hasil dari pembagian yang sederhana. Ini sangat sulit sekali sebetulnya karena berdasarkan dari hasil penelitian ya, mempelajari tadi ya alam, mengakrabi alam ya. Tetapi ini berkaitan erat dengan terjadinya pergantian musim ya. Masing-masing mangsa ini menggambarkan pola alam pada mangsa yang bersangkutan ya. Jadi bagaimana pola alam ketika mangsa satu misalnya ya, itu pola alamnya seperti apa sih? Karena itu menunjukkan misalnya apakah mulai hujan, kemudian binatang-binatang keluar misalnya ya, ada juga laron keluar misalnya seperti itu adalah sebagai tanda-tanda dari alam ya. Kalender ini dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan di daerah Jawa dan Bali. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ya, ini hanya mungkin akan lebih berlaku ya, berlaku di daerah Pulau Jawa dan Bali ya. Sehingga di luar Jawa dan Bali ini kalender ini mungkin tidak bisa dijadikan sebagai pedoman pada musim di tempat mereka ya. Nah, kalau di Jawa dan di Bali mungkin ini masih bisa dipergunakan sebagai pedoman bagi para petani maupun nelayan ya, di daerah wilayah Pulau Jawa dan Bali gitu ya. Jadi kalender ini kalau demikian ya, ini termasuk pada wilayah kalender lokal namanya ya, bukan, jadi tidak bisa dipergunakan pada seluruh wilayah di dunia, tidak. Ini hanya banyak digunakan di daerah Bali, Jawa, dan Sunda gitu ya. Karena Sunda itu berada di Pulau Jawa, jadi sehingga mereka termasuk ya dengan Bali, kan sejajar ya. Nah, ini bentuknya kalender ini ya, kalender Pranata Mangsa ini ya, seperti ini. Sini pembagiannya ya, ada kasa, karo, katelu, kapat, kalima, kanem, kapitu, ya, kawolu, kasanga, ya, kasapulu, kemudian desta, sada, ya. Jadi 12, pemberinya ada 12 juga. Di sini ada tanggal-tanggalnya juga ya. Nah, kita lihat keterangannya ya. Ini adalah musim utamanya ya. Mangsa utama atau musim utamanya ini dalam satu tahun itu terbagi menjadi 4 ya. Ada K3, ada labuh, rendeng, dan mareng ya. K3 itu 88 hari. Itu musim kemarau ya. Musim kemarau. Saya masih merasakan dulu ya. Tahun-tahun 80, 90 itu masih ada, masih terasa bahwa ini dalam musim K3 ya. Orang-orang tua itu sudah memperhitungkan musim K3 itu dalam musim-musim yang sangat biasanya sangat panas ya. Ada musim kemarau yang cukup tinggi ya. Biasanya sawah-sawah itu retak tanahnya itu ya. Karena air tidak ada lagi air ya. Seperti itu. Kita mengambil air dari jauh ya. Kalau saya di kampung itu seperti itu ya. Nah, kemudian labuh. Labuh itu adalah pancaroba ya. Jadi antara kemarau dan musim penghujan ya. Di antara itu jadi sudah ada mulai rintik-rintik hujan kecil dan sebagainya ya. Itu selama 95 hari umurnya. Panjang juga ya. Sekitaran 3 bulanan lah, 3 bulan lebih ya. Nah, masuklah pada wilayah rendang.
Rendeng itu hujan yang betul-betul hujan ya, betul-betul hujan. Jadi hujannya besar, badai, banjir dan sebagainya itu ada di situ ya. Orang-orang, "Yuk, musim apa sekarang?" "Musim rendeng." "Oh, pantesan hujan terus." Nah, ya, seperti itu ya. Nah, dari rendeng itu adalah Mareng. Mareng itu adalah perpindahan lagi pancaroba ke menuju K3. Itu selama 86 hari. Jadi di sini mulai hujannya mulai jarang-jarang lagi ya. Jadi secara ini kan sebetulnya sama ya. Di sini sebetulnya ada dua musim ya. Dua musim eh, kemarau dan penghujan ya. Antara K3 dan rendeng. Tapi di antara K3 dan rendeng itu ada labuh. Itu adalah pancaroba, peralihan dari kemarau ke penghujan gitu ya. Kemudian dari penghujan ke kemarau itu adalah Mareng, pancarobanya adalah Mareng ya. Akhir musim hujan kemudian masuk ke musim kemarau lagi ya. Nah, dari keempat ini kemudian dibagi menjadi 12 ya. Yang pertama adalah Kasa ya. Kasa itu mulai tanggal 22 Juni hingga 1 Agustus ya. Ini 41 hari, di mana dalam mangsa kasa ini daun-daun mulai berguguran ya. Kayu mulai mengering. Belalang masuk ke dalam tanah karena ini mulai mau masuk ke mangsa kemarau ya. Mulai masuk pada musim kemarau itu. Jadi belalang itu masuk tanah itu untuk berdiam ya. Ada semut-semut yang disebut semut rinyuh, apa sih bahasa Indonesianya saya ini ya. Rinyuh itu biasanya masuk ke dalam tanah, berdiam di situ ya. Untuk tapa seperti halnya juga ulat-ulat itu menjadi kepompong ya, untuk menjadi kupu-kupu ya, seperti itu. Nah, saatnya para petani membakar jerami dan mulai menanam palawija ya. Jadi setelah panen itu biasanya kan ada jerami-jerami ya, jerami-jerami itu dibakar kemudian berganti ya, mereka juga mulai menanam palawija ya, karena ini akan menghadapi musim kemarau ya, hujan mulai eh, apa namanya itu mulai jarang gitu ya. Nah, kemudian meningkat pada musim karo ya, karo itu kak loro sebetulnya. Kalau di Jawa itu ada loro, itu adalah 2 ya. Ini mulai 2 Agustus hingga 24 Agustus ya. 23 hari ya. Kan kalau dalam musim Masehi itu hujan itu mulai September sebetulnya. Dan tapi di sini sudah mulai tanah mengering, retak-retak pohon randu dan mangga mulai berbunga gitu kan, seperti itu ya. Jadi tanah yang mengering itu karena panas ya. Panasnya sudah ini. Pohon randu dan mangga mulai berbunga. Itu di dalam karo ya. Kemudian Katalu ya. Katalu itu mulai 25 Agustus hingga 18 September, 24 hari ini tanaman merambat ya, menaiki lanjaran. Jadi tanaman-tanaman yang merambat, kalau di kampung itu ada tanaman hui dan sebagainya yang merambat, itu biasanya diberikan lanjaran. Lanjaran itu pagar ya yang tinggi supaya tidak ke sana kemari itu rambatannya ya. Merambat ya, ada gadung dan sebagainya ya. Kemudian rebung bambu ya, rebung bambu kalau dalam bahasa Sundanya itu iwung ya. Itu enak untuk dimakan ya. Biasanya diambil ya, iwung itu apa bambu bambu anak bambu itu ya, anak bambu. Jadi kalau pohon pisang juga biasanya muncul anak-anaknya itu ya. Kalau bambu juga sama seperti itu ya, muncul rebungnya, atau rebung itu adalah anak bambu ya, bambu muda. Itu biasanya diambil juga untuk
dibuat sayuran ya, kalau di Sunda itu ya, dinamakan iwung ya. Nah, palawija ini mulai dipanen ya saat itu ya. Nah, kemudian masuk pada kapat. Kapat itu mulai 19 September sampai 13 Oktober. Ya. Mata air mulai terisi ya. Artinya mata air mulai muncul mata air ya. Ada yang disebut dangdangrat ya. Dangdangrat itu biasanya kalau mereka kalau musim hujan itu menyimpan air ya. Kalau mulai apa halodo ya, halodo itu kemarau, itu mereka muncul airnya besar juga gitu ya. Gitu ya. Itu muncul. Jadi mata air mulai terisi ya. Kemudian kapuk randu ya mulai berbuah. Ini kapuk randu itu sekarang saya jarang juga menemukannya sekarang ini ya. Padahal dulu itu kapuk itu sangat berguna untuk benang ya, untuk kain-kain itu kan terbuat dari kapuk randu, selain kapas juga ya. Kemudian kapuk itu digunakan untuk kasur ya. Sekarang kan kasur dari busa ya, seperti itu ya. Sebetulnya enak kasur itu pakai kapuk ya, tidak panas ya, seperti itu. Kemudian burung-burung kecil mulai bersarang dan bertelur ya. Saya juga masih ingat ya, zaman dulu itu pada musim-musim ini seringkali kita menemukan sarang-sarang burung, apakah itu di pohon asem, di pohon bambu, di pohon melinjo, ataupun di pohon-pohon yang lain ya. Dan si burung-burung kecil seperti burung pipit, ya, piit kalau bahasa Sundanya, gelatik dan sebagainya itu mulai bertelur ya. Ada juga berengen nenet ya, apa ya bahasa Indonesia ya, burung itu ya. Panen palawija ini saat menggarap lahan untuk padi ya. Padi di sawah gitu ya, padi gaga ya, atau padi gogo ya. Itu mulai mau menggarap lahannya ya, seperti itu. Kemudian kalima ya. Kalima itu mulai 14 Oktober sampai 9 November. Ini umurnya 27 hari ya. Ini mulai ada hujan besar ya. Memang September itu kan sudah mulai pancaroba sebetulnya. Akhir Agustus mulai ke September. Tadi seperti dijelaskan di awal, mulai itu udah mulai hujan ya. Dan di Oktober ini mulai hujan besar ini ya. Nah, pohon asam Jawa mulai menumbuhkan daun muda. Nah, ini kalau ada pohon-pohon asam mulai tumbuhlah pucuk-pucuknya yang muda ya. Kemudian ulat mulai bermunculan ya. Laron keluar dari liangnya ya, dari lubangnya. Lempuyang dan temu kunci mulai bertunas. Nah, laron ini seringkali kita menemukan ya ketika sehabis halodo atau kemarau gitu ya. Kalau bahasa Sundanya halodo itu ya. Mau masuk ke musim penghujan yang besar gitu ya. Itu laron tuh keluar dan masuk ke rumah-rumah ya. Kalau di kampung itu banyak, tapi di Bandung juga saya sekarang di rumah saya itu seringkali kalau mulai masuk musim dari perpindahan dari musim kemarau ke musim penghujan itu pada masuk ke rumah laron itu ya. Saya masih merasakan di Bandung juga ada gitu ya seperti itu ya. Dan seringkali ya setiap tahun itu selalu ada laron gitu. Laron itu kalau dalam bahasa Sundanya siraru ya, siraru. Temu kunci ya juga ini sebetulnya mungkin anak-anak sekarang itu susah mencari. Kalau tapi di kampung-kampung itu masih banyak ya boros kunci itu ya. Dan enak sebetulnya boros kunci itu dimakan sebagai lalaban ya. Kalau orang Sunda itu kan apapun ya menjadi lalaban gitu ya. Seperti boros kunci itu ya. Bahkan kalau dulu itu biasa dijual ke pasar ya. Sekarang kalau di pasar tidak menemukan ya kunci. Dan mulai bertunas dan ini biasanya nanti sebentar lagi diambil oleh orang-orang kemudian dijual ya. Kalau dulu itu seperti itu.
Nah, kemudian selokan sawah diperbaiki ya. Karena ini mulai mau bersawah karena air sudah mulai banyak ya. Selain sungai-sungai, kemudian sudah banyak airnya kan tadi mata air sudah bermunculan ya. Kemudian juga ditambah lagi dengan hujan ya. Jadi air itu sudah mulai banyak ya. Dan selokan-selokan itu harus diperbaiki ya. Karena nanti kalau terlalu banyak juga kan jadi banjir seperti itu ya. Kemudian kanem ya, artinya kanem itu keenam ya, keenam. Enam itu bahasa Jawa ya, enam gitu ya. Ini buah-buahan ya, baik durian, rambutan, manggis dan sebagainya itu mulai bermunculan. Belibis, belibis itu burung ya. Seperti burung-burung belibis itu sebetulnya banyak di rawa-rawa ya. Sama halnya dengan bango ya, burung bangau, burung kuntul itu banyak sekali di daerah rawa-rawa. Kalau di daerah Pamanukan, kemudian daerah Cilamaya, Sukamandi ya, karena saya juga pernah ke sana, hampir dekat pantai, itu banyak rawa-rawa sekali. Oh, banyak sekali di situ ya, belibis, kuntul, bangau gitu ya. Dan sebetulnya belibis itu enak ya kalau dimasak ya, dimakan juga enak. Jadi dimakan dagingnya itu enak ya, belibis itu. Nah, ini belibis ini mulai kelihatan di tempat-tempat berair. Karena apa? Air-air kalau di daerah pegunungan, air-air kan mulai ada sawah ya. Mulai berair sawahnya, sehingga itu kuntul, bangu itu banyak juga di sawah-sawah ya. Kalau kita jalan-jalan ke daerah selatan, misalnya ke Sukabumi dan sebagainya, menemukan sawah-sawah yang berair itu banyak sekali bangu-bangu dan itu ya, di perkampungannya. Nah, sementara bagi para petani sendiri mulai menyebar benih ya, jadi membuat pembenihan untuk padi ya. Biasanya dibuat dulu padi ya, sementara sawahnya digarap dengan bajakan dan mengaduk-aduk menjadi lumpur ya. Nah, ini padi itu ditanam dulu untuk pembenihan ya. Nanti dicabut kembali ya, diikat-ikat ya untuk ditanam di sawah gitu ya, seperti itu. Kemudian mangsa kapitu ya. Kapitu adalah ketujuh ya. Ini mulai 23 Desember hingga 3 Februari ya. Ini waktunya cukup panjang juga, 43 hari ya. Nah, kalau Desember ini kan hujannya sudah mulai lebat sekali ya. Banyak hujannya. Sungai-sungai banjir ya. Dan ini saatnya memindahkan bibit bibit padi ya. Ini ke sawah. Biasanya dibawa ke sawah untuk ditanam, ditandur ya. Kalau di sawah itu ada tandur gitu ya. Jadi bibitnya mulai dilempar-lempar ke sawah seperti itu per ikatnya ya, supaya mudah nanti di dalam tandurnya seperti itu. Ini dalam mangsa kapitu ya. Nah, kemudian eh, Kawolu ya. Kawolu itu adalah mangsa yang ke-8 ya, mulai 4 Februari 28 hari ya. Ini bisa 26 hari dan 27 hari ya, karena seperti tadi saya katakan, Februari itu adalah bulan kabisat di dalam Masehi ya, bisa 28 hari ataupun 29 hari. 4 tahun sekali itu berganti ya. Jadi kalau yang apa? Yang lahirnya tanggal 29 Februari, jadi ulang tahunnya 4 tahun sekali ya, tentu saja ya. Karena umur Februari itu 28 ya. 4 tahun sekali ada dua yang 29. Itu kabisat ya namanya ya. Jadi Kawulu juga ini menjadi kabisat karena bisa umurnya 26 hari, bisa 27 hari, tergantung pada Februarinya ya nantinya. Nah, di sini dikatakan istilahnya musim kucing kawin ya. Padi mulai menghijau ya. Uret atau tahap larva ini dari serangga itu ya. Dari larva serangga itu mulai pada muncul ya di permukaan ya. Kita kalau kamu itu banyak ya, di sawah-sawah juga kan
ada kini-kini, banyak sekali, saya lupa lah nama-namanya ya, dan itu udah urut-urut atau tahap-tahap lah Pak ya, di kampung-kampung. Bahkan ada undur-undur lah, ada apa ya kalau di daratnya itu ya, seperti itu ya. Jadi kamu itu banyak ya binatang-binatang seperti itu. Nah, meningkat pada kasanga, sanga juga dari bahasa Jawa ya, itu 9, ya. Kesembilan, sanga itu 9. Kita juga mengenal wali songo ya, sanga itu songo ya. Wali sanga, wali songo itu 9 ya. Wali yang 9, 9 wali gitu ya. Nah, kasanga itu ada berarti ke-9 ya. Ini mulai 1 Maret hingga 25 Maret atau 25 hari ya. Nah, biasanya ini kan mulai masuk pada wilayah pancaroba lagi ya ini. Ya. Dari mulai musim penghujan ke musim kemarau ya. Ret itu kan mulai masuk musim kemarau ya. Nah, padi mulai berbunga ya. Jangkrik mulai bermunculan ya. Tonggeret, tonggeret itu serangga yang biasanya di pohon yang bunyinya nyaring sekali ya. Saya juga masih mendengar di Bandung ini ada ya. Di kompleks saya itu masih sering dengar tonggeret, turais dan sebagainya. Apalagi kalau di kampung ya. Dan gangsir ya mulai bersuara ya. Banjir sisa masih mungkin bermunculan. Ini kan mulai eret ya, mulai pancaroba, mulai apa musim penghujan mulai hilang, masuk pada musim kemarau ya. Bunga gelagah ini berguguran. Bunga gelagah ini seperti ini ya, gambarannya ya. Ini biasanya disebut kalau di kampung juga ada daun gajah ya. Daun gajah itu adalah untuk makanan sapi ya. Di daerah Lembang itu banyak yang berkebun seperti ini ya, untuk dijual pada peternak sapi ya. Ini daun gelagah namanya ya. Ini biasanya bunganya itu berguguran ya, kena angin ya. Mungkin di kampung-kampung tahu lah seperti apa ya daun gelagah itu ya. Nah, masuk pada K10 ya. Ini mulai tanggal 26 Maret sampai 18 April 24 ya. Hari ya. Ini padi mulai menguning, banyak hewan bunting, burung-burung kecil mulai menetas telurnya, dan ini sebetulnya mulai kemarau, udah jarang sekali hujan gitu ya. Karena nanti masuk ke wilayah kemarau ya. Kemudian yang ke-11 itu desta ya. Burung-burung memberi makan anaknya ya. Buah kapuk randu merekah. Kalau tadi kan berbuah kemudian merekah ya. Biasanya kalau merekah itu sudah matang ya dan keluar kapuknya. Kalau kapuknya keluar itu kalau apa kena angin itu kan bertebaran gitu ya. Nah, biasanya itu mulai dipanen nih si buah randu itu untuk kapuk ya. Untuk apa? Nanti dijual kapuknya itu ya. Nah, saat panen raya gencah ya, panen ini untuk panen tanaman padi yang berumur pendek. Kalau sekarang ini banyaknya tentu saja di kita juga tanaman padi berumur pendek ya. Sekarang kan cuma 3 bulan, bahkan ada yang 75 hari sekarang ya. Seperti saya pernah juga membuat itu ya, bersama-sama membuat film padi itu ya, Jarwo, Jarwo ya namanya ya, padi Jarwo. Itu umurnya cuma 75 hari ya. Nah, kalau dulu itu kan padi itu umurnya 6 bulan ya. Jadi dari awal sampai apa panen itu, mulai tanam sampai panen itu biasanya umur 6 bulan. Nah, kalau di daerah-daerah adat ya, di Ciptagelar atau di daerah tempat adat itu masih harus apa menanam padi yang umurnya 6 bulan ya. Sehingga dalam setahun ini kan perhitungannya dalam 1 tahun ini hanya 1 kali panen gitu ya. 1 kali panen itu. Dan berbeda cara panennya juga ya. Kalau sekarang itu dibabat dengan arit ya.
bisa dilihat ya di sawah-sawah seperti itu ya. Kalau dulu itu istilahnya panen itu pakai tem ya. Saya masih merasakan ya, dan sangat rindu sekali kalau misalnya melihat di daerah Karawang, di daerah ini nggak ada sekarang itu yang panen pakai etem, itu nggak ada. Itu kecuali di daerah selatan ya, daerah Sukabumi Selatan itu ya, daerah-daerah adat itu masih mempergunakan itu. Karena setelah itu kemudian digeges ya, istilahnya padinya digeges. Sekarang kan kalau di daerah Bandung aja mencari gegesan padi itu susah. Ya harus beli ke sana gitu ya. Nah itu ya untuk Desta ya. Desta itu 11 ya. Nah kemudian Sada ini yang terakhir ya. Ini 12 Mei hingga 21 Juni. Ini umurnya 41 hari ya. Jadi suhu menurun ya dan terasa dingin sekali. Ini terutama untuk di daerah wilayah pegunungan ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu sangat dingin sekali gitu ya. Dan di saat ini adalah mulai menanam palawija ya, baik itu kedelai, nila, kapas ya, dan saatnya menggarap tegalan untuk menanam jagung ya. Jadi ada perubahan ya, dari padi ke jagung gitu ya. Itu umumnya kalau di daerah-daerah, kenapa tadi saya katakan untuk ada daerah-daerah adat gitu ya, di desa-desa adat itu hanya 1 kali ya. Karena setelah itu biasanya mereka menanam palawija ya, kedelai, nilai atau apa aja ya, jagung ya, seperti itu ya. Jadi panen itu 1 tahun hanya 1 kali. Ya. Eh, padi-padi yang berumur panjang ya, yang 6 bulan memang berbeda dengan padi-padi yang umurnya pendek ya, yang 3 bulan. Rasanya itu berbeda sekali ya. Tentu saja enakan yang 6 bulan. Itu dulu itu Cianjur terkenal ya, makanya dinamakan dengan beras Cianjur itu ya, seperti itu ya. Nah musim-musim ini sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini sudah berubah tentu saja ya, tapi ini hanya patokan ya, hanya supaya tahu bahwa sebetulnya ada sistem. Siapa tahu nanti kalian juga meneliti kembali ya, harusnya ini sudah ada penelitian balik kembali ya, karena ini sudah tidak tepat ya dengan musim-musim yang ada di dunia ini ya. Coba saja sekarang yang seharusnya, kalau tadi saya katakan misalnya kalau zaman dulu kata guru saya bahkan gitu ya, kata guru-guru SD saat itu, mereka mengistilahkan kalau Maret itu ret, hujan itu mulai kecil ya, ret, eureun gitu ya, berhenti ya. September itu mulai hujan gitu ya. Itu. Tapi untuk saat ini kan tidak bisa seperti itu. Sekarang sudah bulan Mei ya. Maret, April, Mei. Nah, Mei. Sekarang masih hujan besar. Beberapa hari ini juga hujan besar di kompleks saya ya, di rumah saya itu. Ini jadi ini sudah ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan musim di dunia ini sebetulnya bukan ini ya, tapi karena ulah manusia juga ya. Manusia sekarang kan berteknologi di dunia ini, sehingga ini akan menjadikan polusi. Polusi itu akan membuat ozon kita yang melindungi ini ya, sinar matahari itu ya. Konon sejak kapan ya itu saya mendengar itu tahun-tahun 12 atau tahun 2011 itu sudah bolong katanya itu. Sehingga kenapa sekarang saja di Bandung itu menjadi panas ya. Tahun 80-an saya masuk ke Bandung. 90-an. Itu kalau pagi-pagi itu masih apa, menggigil ya, dingin ya. Sekarang ini nggak bisa. Setiap sore juga bahkan malam seperti ini juga itu panas sekali. Dan ini perubahan musim. Nah, siapa tahu ya nanti Pranata Mangsa, tentu saja karena Pranata Mangsa sendiri itu pada akhirnya berubah juga ya. Dan siapa tahu ke depan ada yang meneliti lagi dan merubah
tanggalnya ya, sehingga Sada itu seharusnya terakhir itu di mana gitu ya, bukan tanggal 12 Mei mungkin sekarang itu ya, kalau meneliti sekarang ini, dan ini perlu ada penelitian ulang ya seperti itu. Tapi ini adalah menjadi sebuah karya cipta karhun kita atau nenek moyang kita ya, yang lama sekali juga dipergunakan oleh para petani ya, juga para nelayan ya, seperti itu ya. Dan ini adalah sebuah karya besar ya, dari karya budaya masyarakat kita ya. Ya mungkin untuk kali ini hanya itu saja yang kita bahas ya. Nanti selanjutnya saya akan membahas masalah waktu ya. Waktu itu dalam Sunda itu wanci ya. Wanci ya, karena di Sunda itu punya nama tersendiri ya tentang wanci, tentang waktu itu ya. Semisal misalnya mungkin seringkali eh, mendengar misalnya sarupna ya kalau sore gitu ya, atau pagi-pagi carang cangtihan ya gitu ya, atau pecat sawat kalau siang gitu, atau saririhna budak gitu, waktu tengah peting, janari dan sebagainya, itu adalah istilah-istilah wanci di Sunda ya. Itu cuma sedikit, nanti kita bahas ya. Selanjutnya kita juga akan membahas masalah eh, gambaran umum tentang kesenian di Sunda ya. Di Tatar Sunda itu keseniannya apa saja ya, gambaran umumnya saja. Dan nanti saya lebih menekankan untuk menjadi sebuah tugas ya tentang kesenian itu. Tugas itu akan digarap sampai akhir ya, sehingga UASnya tidak perlu lagi ada soal, tapi UASnya dari makalah tentang kesenian yang atau kebudayaan adat istiadat yang ada di Tatar Sunda gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, atur nuhun ya. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.